Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mazanur Labiba dengan NPM 21066394885. Pada magang MSIB Batch 6 ini, saya mendapat kesempatan untuk menjadi Associate Product Manager di PT Trans Digital Media atau biasa disebut dengan Detikom. Berikut ini adalah hal-hal yang akan saya bahas pada video ini. Detikom merupakan media digital dengan konsep breaking news yang menyajikan informasi peristiwa terkini dan gaya hidup. Domain Detikom sendiri telah aktif sejak 29 Mei 1998 dan mulai online dengan konten berita pada tanggal 9 Juli 1998. Dan pada tanggal 3 Agustus 2011, Detikom diakuisisi oleh Transmedia di bawah perusahaan Citicorp. Dan pada tahun 2019, Detikom berubah nama menjadi PT Trans Digital Media. Pada program magang ini, saya tergabung ke dalam Direktorat Product Management atau yang biasa disebut dengan PM. Direktorat PM merupakan salah satu direktorat yang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk-produk yang ada di Detikom. Untuk batch 6 ini, role Product Manager sendiri terbagi menjadi dua divisi, yaitu divisi PM Media dan divisi PM Commercial Platform. PM Media merupakan divisi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan produk-produk media yang ada di Detik Network, seperti Detikcom, CNN, dan CNBC. Sementara itu, divisi PM Commercial Platform bertanggung jawab terhadap pengembangan produk komersial yang ada di Detik Network, seperti Detik Event, Detik Payment, AdSmart, Trans Entertainment, Berbuatbaik.id, dan Ziswaf CTArsa.id. Saya sendiri termasuk ke dalam divisi PM Commercial Platform yang memegang kendali terhadap pengembangan produk Berbuatbaik.id dan Zizov CTArsa.id. Berbuatbaik.id adalah sebuah platform fundraising yang digagas oleh CT Arsa Foundation. Zizov CTArsa.id adalah platform yang bergerak pada bidang Islamic Social Funding yang berada di bawah naungan CT Arsa Foundation yang terdiri dari lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau bisa disebut sebagai Ziswaf. Berikut ini adalah 3 alasan yang melatar belakangi saya untuk mengikuti program magang. Yang pertama, karena kebutuhan perusahaan. Detikom telah bekerja sama dengan Kampus Merdeka sejak batch 4. Dan Detikom melihat dampak positif dari MSIB ini sehingga terus berkolaborasi dengan Kampus Merdeka hingga saat ini. Bahkan setiap batch-nya, Detikom terus menambah role yang bisa didaftarkan oleh mahasiswa. Yang kedua yaitu faktor role. Saya telah tertarik dengan role Product Manager ini sejak semester 2 perkuliahan. Sejak mengikuti bootcamp Product Management yang diselenggarakan oleh Educare, salah satu kepanitiaan Fasilkom UI. Sejak mengikuti bootcamp tersebut, saya menjadi mengetahui bagaimana seorang Product Manager menjembatani kerjasama antara tim desain, tim developer, dan juga tim bisnis untuk membuat suatu produk yang baik. Lalu saya tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang role ini, dan kemudian saya merasa bahwa role ini itu sesuai dengan kemampuan dan kepribadian saya. Sehingga pada batch 6 ini saya berusaha untuk mendaftarkan diri sebagai product manager di perusahaan yang bisa membantu saya untuk meningkatkan kemampuan diri saya. Yang ketiga yaitu faktor perusahaan. Detikom merupakan perusahaan yang berfokus pada layanan digital dan telah berdiri selama puluhan tahun, sehingga telah memiliki struktur organisasi yang stabil. Oleh karena itu, saya merasa di Detikom ini saya bisa menambah pengalaman saya di dunia kerja profesional dengan sistem kerja yang stabil dan baik, serta bisa berfokus mengembangkan diri saya di bidang digital, yaitu di product management. Dalam pelaksanaan magang, kami menggunakan teknologi-teknologi ini untuk mempermudah pekerjaan. Untuk berkomunikasi, kami menggunakan WhatsApp untuk berdiskusi dan maintaining pekerjaan. Kemudian kami menggunakan email untuk mengirimkan dokumen dan request tertentu, serta menggunakan Google Meet jika ingin berdiskusi dengan lebih serius dan leluasa. Untuk manajemen produk, kami menggunakan Google Calendar untuk pengorganisasian jadwal meeting, baik itu online maupun offline. Kemudian kami juga menggunakan Miro untuk membuat konsep produk. Kemudian untuk kebutuhan visualisasi, kami menggunakan Google Spreadsheet untuk membuat visualisasi data. Kami juga menggunakan Miro untuk membuat desain mockup. Untuk kebutuhan testing, kami menggunakan Google Spreadsheet untuk membuat, menguji, dan memperbaharui test case skenario. Kemudian kami juga menggunakan Google Drive untuk menyimpan screen record dan screenshot dari bug yang ditemukan saat testing. Kemudian untuk kebutuhan dokumentasi, kami menggunakan Google Slide untuk membuat produk konsep deck jika ingin berdiskusi dengan stakeholder. Kemudian kami juga menggunakan Google Docs untuk membuat product requirement dokumen atau PRD sebagai dokumen teknis product development. Selama kegiatan magang, saya berkontribusi untuk mengerjakan 5 proyek, yaitu yang pertama, mengembangkan
fitur publish date di section berbagi kabar detik network dan berbagi kabar dan kegiatan pada platform berbuatbaik.id. Saya melakukan riset dan ideation bersama tim product manager dan juga menyusun product requirement document atau PRD untuk kebutuhan teknis product development. Kemudian proyek yang kedua yaitu pengembangan fitur berbagi kabar dan kegiatan pada platform ziswaf.ctarsa.id. Pada proyek ini saya berkontribusi untuk melakukan riset dan ideation bersama tim product manager dan menyusun product requirement document atau PRD untuk kebutuhan teknis product development. Selain itu, saya juga berkontribusi untuk merancang skenario uji coba produk berupa dokumen script user acceptance test atau UAT dan melakukan uji coba produk atau user acceptance test atau UAT terhadap fitur yang telah dikembangkan di environment development maupun environment production. Kemudian, saya juga berkontribusi untuk menganalisis serta melaporkan hasil uji coba produk untuk memastikan produk sesuai ekspektasi dan memenuhi standar kualitas. Kemudian proyek yang ketiga yaitu pengembangan fitur Success Story Campaign pada platform berbuatbaik.id. Pada proyek ini saya berkontribusi untuk melakukan riset dan ideation bersama tim product manager, tim operasional, dan juga tim IT. Kemudian saya juga berkontribusi untuk menyusun product requirement document atau PRD untuk kebutuhan teknis product development. Proyek yang keempat yaitu pengembangan desktop view pada platform ziswaf.ctarsa.id. Pada proyek ini saya berkontribusi untuk melakukan diskusi dan ideation bersama tim product manager dan juga tim IT. Selain itu, saya juga berkontribusi untuk melakukan pemeriksaan desain mockup berdasarkan ketentuan yang telah disepakati di awal. Proyek yang kelima atau yang terakhir yaitu proyek dan tanggung jawab lainnya. Di antaranya, memeriksa anomali data pada Content Management System atau CMS berbuat baik dan ziswaf.ctarsa.id. Kemudian, melakukan testing untuk memeriksa fungsionalitas platform berbuatbaik.id dan ziswaf.ctarsa.id. Lalu, membuat laporan mingguan terkait performa platform berbuatbaik.id dan ziswaf.ctarsa.id. Yang terakhir yaitu melakukan kompetitor analisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk serta keunikannya dibandingkan pesaing. Pekerjaan magang yang saya jalani sangat relevan dengan perkuliahan di Fasilkom. Seperti contohnya pada mata kuliah Kombistek atau Komunikasi Bisnis dan Teknis, saya mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik untuk berdiskusi, mengevaluasi, dan bertukar informasi. Kemudian dengan mata kuliah Manbis atau Manajemen Bisnis, saya mempelajari tata cara pengambilan keputusan yang baik untuk memilih ide pengembangan produk yang akan diimplementasikan. Kemudian pada mata kuliah Manpro atau Manajemen Proyek, saya mempelajari cara melakukan maintaining terhadap 3 hal penting dalam proyek, yaitu time, cost, dan quality. Kemudian pada mata kuliah Sister atau Sistem Interaksi, saya mempelajari bagaimana cara menerapkan Schneiderman's 8 Golden Rule untuk membuat desain antarmuka yang baik. Kemudian yang terakhir pada mata kuliah Ana Prancis atau Analisis Perancangan Sistem Informasi, saya mempelajari tahapan-tahapan pengembangan produk menggunakan metodologi waterfall. Memagang, terdapat banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan selama mengerjakan proyek dan tugas-tugas yang diberikan. Yang pertama, saya mempelajari penerapan teori dan konsep yang dipelajari selama perkuliahan ke industri kerja secara nyata. Kemudian saya merasakan secara langsung komunikasi yang menjadi bagian penting dalam penyampaian ide, penyelesaian suatu masalah, dan untuk bekerja sama dalam tim dengan baik. Kemudian saya juga mengetahui alur berpikir dalam membangun suatu produk yang dimulai dari identifikasi masalah dan peluang, mengeksplorasi solusi terbaik, hingga eksekusi solusi tersebut ke dalam produk yang nyata. Kemudian, saya mendapatkan gambaran tentang dunia kerja, lalu saya bisa memiliki pengalaman bekerja dengan tim lintas fungsi, kemudian saya jadi bisa memperluas relasi dan jaringan sosial saya, kemudian saya bisa menambah pengetahuan teknis dan non-teknis. Berikut ini adalah saran-saran dari saya. Yang pertama, untuk calon peserta magang MSIB di Titikkom di masa yang mendatang. Diharapkan dapat memaksimalkan diri untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dapat mengerjakan pekerjaan dengan optimal dan tepat waktu, dan juga diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk bisa memperluas jaringan sosial. Kemudian untuk PT Trans Digital Media, diharapkan dapat mempersiapkan acara-acara dengan sebaik-baiknya sejak jauh hari sebelum acara, agar acara tersebut bisa dilaksanakan dengan lebih maksimal dan lebih berkesan untuk peserta MSIB. Kemudian untuk Fasilkom UI diharapkan dapat lebih cepat tanggap dalam memfasilitasi mahasiswanya untuk mendaftar program MSIB. Sekian penjelasan dari saya mengenai program magang MSIB Batch 6 yang telah saya ikuti. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua.